Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, mari kita belajar mengenai pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian Indonesia untuk IPS kelas 8 semester 2 dengan materi BUMN, BUMS, dan koperasi. Berikut kompetensi intinya. Kompetensi dasarnya adalah mendeskripsikan pelaku ekonomi Indonesia dalam sistem perekonomian Indonesia. Indikatornya, siswa dapat mengidentifikasi perusahaan negara, jenis-jenis perusahaan negara, perusahaan swasta, jenis-jenis perusahaan swasta, koperasi, dan jenis-jenis koperasi. Tujuan pembelajarannya, siswa mampu mengidentifikasi perusahaan negara, jenis-jenis perusahaan negara, mengidentifikasi perusahaan swasta, jenis-jenis perusahaan swasta, mengidentifikasi koperasi, mengidentifikasi jenis-jenis koperasi, dan mampu menyajikan dalam bentuk laporan diskusi. Baiklah anak-anak, mari kita ikuti pembelajaran pada hari ini. Coba amatilah gambar yang pertama. Gambar apa ini? Ya, tentunya ini adalah gambar dari iklan sebuah perusahaan pemerintah yang bernama PT PLN Persero. Selanjutnya, untuk gambar yang kedua, gambar apa ini? Ya, ini adalah gambar mengenai rapat anggota tahunan yang dilaksanakan oleh KUD Sumber Tani. Dan untuk gambar yang berikutnya adalah gambar dari PT Telkomsel, yaitu layanan Speedy IndiHome. Selanjutnya anak-anak, kita amati video berikut ini. Ya, ini adalah sebuah iklan dari salah satu BUMN, Badan Usaha Milik Negara, menghias biru di langit negeri, iklan dari perusahaan dedikasi tinggi tiada ini adalah sebuah iklan dari menghijau bagai PT permadani, setia melayani hingga nanti, merahmu hangatkan pertiwi, nyalakan semangat mendampingi. Pertamina kini, Pertamina baru, takkan pernah lelah memberi. Pertamina kini, Pertamina baru, selalu hadir melayani. Pertamina kini, Pertamina baru, takkan pernah lelah memberi. Pertamina kini, Pertamina baru, selalu hadir melayani. Ya, ini anak-anak ya. Oke. Selanjutnya anak-anak, kita menuju ke materi BUMN. Ya. Jadi dalam sistem ekonomi kerakyatan, sendi utamanya adalah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1, 2, dan 3. Bentuk usaha yang sesuai adalah koperasi. Sedangkan bentuk usaha yang sesuai dengan ayat 2 dan 3 adalah perusahaan negara yang akan kita bahas dalam pembelajaran pada hari ini. Dalam penjelasan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 berbunyi, hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh di tangan seorang. Artinya, perusahaan swasta juga memiliki andil di dalam sistem perekonomian Indonesia. Dengan demikian, ada 3 pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian Indonesia, yaitu perusahaan negara,
perusahaan swasta, dan koperasi. Sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, dapat berbentuk perjan, perusahaan jawatan, sudah tidak ada ya, kemudian perum, perusahaan umum, dan persero, perusahaan perseroan. Jadi dalam sistem ekonomi kerakyatan, BUMN berperan dalam menghasilkan barang dan jasa untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Dirinya melayani kepentingan umum, mencari keuntungan, pemilik modal mayoritas negara, tujuannya untuk menciptakan kemakmuran rakyat. Dan bidang usahanya pada sektor-sektor yang vital atau sektor penting, status hukum, dan tunduk pada undang-undang yang berlaku di Indonesia. Ya, ini perannya mencegah cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dan tidak dikuasai oleh kelompok masyarakat tertentu, membuka lapangan pekerja, melakukan kegiatan produksi dan distribusi pada masyarakat, memberikan layanan prima pada masyarakat, memberikan penghasilan untuk mengisi kas negara. Contoh BUMN yang pertama Perum Damri. Kita lihat contoh Perum Damri. Ya, ini Perumnas. Kemudian Perum Pegadaian, Perum Beruri, Perum Perhutani, PT Pertamina, PT Aneka Tambang, Antam, PT Telkom, ya, sampai PT Pindad. Oke. Ya. Selain BUMN ada BUMD, yaitu badan usaha milik daerah, yaitu badan usaha yang modalnya seluruh atau sebagian dari pemerintah daerah. Contohnya Bank Jateng, PDAM, Perusahaan Daerah Air Minum. Nah, ini Bank Jateng. Berikutnya PDAM. Oke. Selanjutnya anak-anak, kita belajar mengenai badan usaha milik negara. Ya. Apa itu badan usaha milik negara? Ya. Tadi badan usaha milik negara sudah, sekarang badan usaha milik swasta. Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh swasta. BUMS dalam menjalankan usahanya dapat berbentuk PT, CV, firma, dan perusahaan perseorangan. Contohnya adalah PT Unilever, PT Maspion, PT Indofood, PT Epson, dan PT BCA. Kita lihat contohnya. Oh, ini PT Unilever, PT Maspion, PT Indofood, PT Epson, dan PT BCA. Tujuannya apa? BUMS mencari keuntungan maksimal, membuka kesempatan kerja, mengembangkan modal dan memperluas usaha, membantu pemerintah meningkatkan devisa. Baik anak-anak, tadi kita sudah bahas materi BUMN dan BUMS. Sekarang kita lanjutkan materi koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang, seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Fungsinya menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92, yang pertama meningkatkan kesejahteraan anggota dalam masyarakat, mempertinggi kualitas hidup anggota dalam masyarakat, berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional, dan memperkokoh perekonomian nasional. Itu fungsi koperasi. Perannya sebagai sarana meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan penghasilan masyarakat, sebagai badan usaha ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja dan dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan kehidupan bangsa. Landasannya ada landasan ideal, struktural, dan landasan mental. Itu Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan setia kawan, dan kesadaran berpribadi. Untuk landasan operasionalnya adalah pasal 33 ayat 1, sedangkan asas koperasi yaitu kekeluargaan. Prinsipnya, keanggotaannya bersifat sukarela
Rela pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian SHU dilakukan secara adil dan berdasarkan besarnya jasa masing-masing anggota. Dan prinsipnya terakhir adalah kemandirian. Bentuk koperasi ada koperasi primer, koperasi sekunder. Tingkatan koperasi ada koperasi primer, pusat, gabungan, dan induk. Jenisnya ada koperasi produksi, koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, koperasi serba usaha, dan koperasi jasa. Kita lihat sebagai contoh. Ini koperasi Indosat. Kemudian koperasi susu, koperasi tahu tempe, koperasi sekolah, koperasi simpan pinjam, koperasi serba usaha, KUD, koperasi unit desa, Kopaja, angkutan Jakarta, dan Kopata, koperasi angkutan kota. Ini contohnya Yogyakarta. Demikian anak-anak untuk materi BUMN, BUMS, dan koperasi. Ya, setelah kita pelajari, mari kita latihan mengenai materi yang baru saja diajarkan. Ya. Yang pertama, tukang sayur keliling dan pedagang kaki lima merupakan pelaku ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat, rumah tangga produsen, rumah tangga konsumen, dan negara. Ya, silakan pilih A, B, C, D. Selanjutnya, yang kedua, negara mendirikan BUMN, PDAM, dan PLN untuk kepentingan masyarakat merupakan peran dari negara sebagai apakah konsumen, produsen, pengatur ekonomi, atau distributor. Yang ketiga, badan usaha yang seluruhnya atau sebagian modalnya dimiliki masyarakat melalui penyertaan langsung disebut apakah koperasi, BUMD, BUMS, atau PDAM. Kemudian, tujuan dari BUMS kecuali apakah mencari keuntungan maksimal, menambah kas negara, memperluas usaha, atau membuka kesempatan kerja. Yang terakhir, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 Ayat 1, badan usaha yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia adalah apakah BUMN, koperasi, BUMS, atau BUMD. Setelah kalian belajar latihan, nanti mari kita lanjutkan untuk evaluasi. Oke. Ya, silakan tombol ya, diklik untuk mengerjakan soal. Klik mulai. Ya. Yang pertama, dalam rangka menjamin ketersediaan listrik bagi masyarakat, pemerintah Indonesia mendirikan PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN. Keberadaan PT PLN merupakan wujud peran pemerintah sebagai apakah regulator, produsen, konsumen, atau distributor. Ya, nih. Jadi nanti kita bisa jawab misalkan sebagai regulator. Klik. Ya, apakah yakin dengan jawaban kamu? Jika ya, ya. Klik. Nah, yang kedua, PT Industri Kereta Api atau PT Inka merupakan sebuah badan usaha milik negara. Pada tahun 2016, Bangladesh mengimpor kereta api buatan PT Inka sebanyak 150 unit. Kegiatan tersebut merupakan salah satu contoh peran rumah tangga luar negeri sebagai apakah investor, produsen, konsumen, atau distributor. Ya. Misalkan jawabannya adalah sebagai investor. Apakah yakin? Yes. Peran pemerintah sebagai produsen dilakukan oleh apakah BUMN, koperasi, BUMS, atau BUMD. Ya, kita klik misalkan BUMN, yakin dengan jawaban, klik yes. Peran utama koperasi dalam sistem demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila adalah sebagai apakah A, B, C, D. Ya, kita pilih misalkan badan usaha dengan gerakan ekonomi rakyat. Ya, yakin dengan jawaban kamu? Kita pilih yes. Yang terakhir, apabila para pengusaha susu sapi pernah membentuk koperasi, maka termasuk koperasi apakah jasa, kredit, produksi, atau konsumsi. Kita pilih koperasi produksi. Kita klik yakin? Yes. Setelahnya,
Kita klik ini berapa skornya. Oh, skornya 6 ya. Kalau dikalikan dengan 10 berarti 60 ya. Oke, apakah ingin mengulang kuis? Kalau tidak ya no. Ya. Jadi anak-anak, ini materi pelaku ekonomi dalam sistem ekonomi Indonesia untuk Mapel IPS kelas 8 semester 2. Materi BUMN, BUMS, dan koperasi pada masa pandemik. Ya, untuk referensinya baru ambil dari itu buku IPS kelas 8 kurikulum 2013, buku pendamping IPS kelas 8 semester 2 yang disusun oleh MGMP IPS SMP Kabupaten Banyumas, YouTube, Google, dan tentunya adalah Visual Basic. Berikut profilnya. Saya adalah Pak Didi ya, dari SMP Negeri 7 Purwokerto, Guru Mapel IPS. Jadi begitu anak-anak materi untuk pembelajaran pada materi ini. Ya, semoga bermanfaat semua. Ya, silakan yang belum jelas nanti kalian pelajari. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.